Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Kita mulai kembali melanjutkan pembahasan tentang persamaan dan fungsi kuadrat ya. Pekan lalu, kalau saya tidak salah ya, terakhir kita bertemu di soal ini ya. Dan ada yang harus kita koreksi kemarin di sini ya, dikoreksi. Oke. Jadi silakan kalian tuliskan yang sesuai ya, sesuai. Koreksinya di sininya ya, di sini koreksi. Ini tidak ada bilangan 2. Oke. Ini sudah, yang salah hanya ini juga ya. Ini juga dikoreksi ya. Ini juga dikoreksi. Oke. Ada 2 slide ya, 2 soal. Oke. Sekarang kita lihat ke soal yang saya tugaskan. Saya tugaskan ini dalam arti setelah kalian melihat video-videonya kemarin, ketika masih ada waktu silahkan dikerjakan ya. Kan videonya itu hanya 40 menit, ada waktu 40 menit lagi, silahkan dikerjakan ya. Oke, kita lihat jawaban yang kalian kerjakan ya. Kemarin saya meminta kalian menuliskan M tambah N kuadrat ya, M tambah N kuadrat. Oke. Apa itu M tambah N kuadrat? Berarti ini adalah, kita hapus dulu. M tambah N kalikan dengan M tambah N, ya kan? Kemudian ini akan sama dengan distribusi ya. M kuadrat tambah Mn tambah Mn tambah N kuadrat ya, distribusi. Distribusi kalau kita buat garisnya ke sini, ini ke sini. Kemudian ini ke sini dan ini ke sini ya. Oke. Sehingga kita peroleh, kalau kita dekatkan, ini M kuadrat ditambah N kuadrat ditambah 2Mn ya kan. Jadi M tambah N kuadrat adalah itu. Nah, sehingga M kuadrat ditambah N kuadrat ini akan sama dengan M tambah N kuadrat dikurangkan dengan 2Mn ya. Oke. Ini M kuadrat tambah N kuadrat sama dengan M tambah N kuadrat kurang 2Mn. Nah, jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan 10. Ini mirip seperti ini kan, M dan N. Ini X1, X2. Sehingga bisa kita kerjakan. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ini akan sama dengan X1 tambah X2 dikuadratkan dikurangkan dengan 2 kali X1 kali X2 ya kan. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat nilainya 10. X1 tambah X2 min B per A. Min B per A berarti negatif 2A dikuadratkan. X1 kali X2 nya adalah C per A ya, C per A. Berarti C nya adalah B kuadrat. A nya 1 ya, di sini A nya 1. Oke, sehingga kita punya 10 sama dengan ini menjadi 4A kuadrat kurang 2B kuadrat ya kan. 4A kuadrat kurang 2B kuadrat. Maka ini akan sama dengan apa? Oke, kita perhatikan. Yang ditanya adalah nilai dari B kuadrat ya, nilai dari B kuadrat. Oke, nilai dari ini. Jadi tinggal kita sederhanakan saja ya kan. Karena yang diminta nilai B kuadrat, maka 2B kuadrat akan sama dengan 10 dikurang 4A kuadrat ya kan.
Berarti B kuadrat sama dengan 10 dikurang 4A kuadrat dibagi dengan 5. Berarti B kuadrat sama dengan 2 dikurangkan dengan kok dibagi dengan 5? Maaf, keliru ya. Oke. Dibagi 2 ya. Maksud saya di sini 5 ya. 5 dikurang 2A kuadrat. Oke. Jadi nilai B kuadratnya sama dengan 5 dikurang A kuadrat. Jadi tidak selamanya pertanyaan-pertanyaan persamaan kuadrat itu merupakan nilai real ya, bilangan real. Tapi bisa jadi berbentuk huruf-huruf seperti ini, angka-angka seperti ini ya. Berbentuk simbol-simbol variabel ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Soal yang berikutnya. Oke, jika A dan B akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah X kurang 3 sama dengan 0, maka 2A kuadrat tambah B kuadrat tambah A ya. Oke, 2A kuadrat tambah B kuadrat tambah A. Nah, ini juga seperti biasa, kita kerjakan dulu A tambah B-nya itu siapa. Maka A tambah B akan sama dengan min B per A. Berarti ini A-nya 1, B-nya 1, C-nya negatif 3 ya. Berarti min B per A negatif 1 ya. Kemudian yang ini C per A negatif 3 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita perhatikan bahwa A itu dan B adalah akar-akar. Akar-akar. Artinya apa? Kalau kita gantikan nilai X itu dengan A dan B, kalau kita gantikan nilai X, ini ya variabel X ini dengan A dan B, maka nanti A kuadrat ditambah A dikurangi 3, ini akan sama dengan 0. Ya kan? Berarti itu A sama dengan apa? Atau A kuadrat sama dengan, A kuadrat akan sama dengan 3 dikurangi A. Ya kan? Kemudian satu lagi, B kuadrat ditambahkan dengan B dikurangi 3, ini akan sama dengan 0. Sehingga kita punya B kuadrat sama dengan 3 dikurangi B. Ya kan? Nah, selanjutnya kita kerjakan ke yang ini. Ya kan? Siapa itu A kuadrat tadi? 2 kalikan dengan A kuadrat adalah 3 kurang A. Ya kan? A kuadrat adalah 3 kurang A. 2 kali 3 kurang A. Siapa itu B kuadrat? B kuadrat adalah 3 kurang B. Ditambah 3 kurang B. Ditambah A. Ini akan sama dengan siapa? Kita distribusikan. 6 dikurangi 2A. Ditambah 3 dikurangi B. Ditambah A. Ini akan sama dengan 6 tambah 3 itu berapa? 9 ya. 9. Negatif 2A ditambah A, negatif A dikurangi B. Benar ya? Negatif A dikurangi B. Negatif 2A ditambah A itu negatif A, ini negatif B. Sehingga ini akan sama dengan 9 dikurang A ditambah B ya. Maka ini akan sama dengan 9. Berapa A ditambah B? Negatif 1. Berarti dikurangi dengan negatif 1. Maka ini akan sama dengan 10 ya. Oke, jadi seperti itu cara mengerjakannya ya. Oke. Saya ulangi ya, saya simpulkan sekarang. Coba sebelumnya kita ini ya, kita sudah punya X1 tambah X2. Nah, ada sedikit lagi ya, sedikit lagi. Bagaimana kalau X1 dikurangkan dengan X2 ya? X1 dikurangkan dengan X2. Oke. X1 dikurang X2. Kalau kita perhatikan, X1 itu berbentuk yang ini ya. Ini X2 juga berbentuk yang ini. Maka
Kalau kita kurangkan jadinya apa nanti itu ya, kalau dikurangkan. Berarti kan bentuknya nanti, oke coba kita kerjakan ya. Negatif B, ya min B, ditambah akar D gitu kan, dibagi dengan 2A, dikurang dengan B, negatif B, dikurang dengan akar D, dibagi dengan 2A, ya kan? Maka ini akan sama dengan, udah sama 2A, maka negatif B tambah B, akar D, kemudian ditambah akar D, ditambah akar D, dibagi dengan 2A. Sehingga ini habis 2 akar D dibagi dengan 2A. Sehingga X1 kurang X2 itu adalah akar D per A ya. Jadi X1 kurang X2 adalah akar D per A. Oke, gitu ya. Nah, itu nanti akan berguna ya, akan berguna nanti di beberapa soal ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi kuadrat ya, ke fungsi kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi kuadrat. Baik, fungsi kuadrat. Ya, oke. Fungsi kuadrat itu apa? Nah, kalau ada mendengar kata fungsi ya, kalau kita mendengar kata fungsi, berarti kita harus langsung teringat ke koordinat ya, koordinat Kartesius ya, koordinat Kartesius. Berarti nanti ada grafiknya ya, ada gambarnya ya. Oke, namanya juga koordinat ya. Oke, misalkan fungsi kuadrat yang paling sederhana, kita coba menggunakan geometri ya. Kita coba menggunakan geometri atau GeoGebra. Oke, kita coba menggunakan GeoGebra ya. Kita tampilkan dulu koordinatnya. Oke, ini kita inikan dulu, zoom to fit, standard view ya. Nah, kemudian kita berikan grid-nya ya, begini saja. Grid-nya kita buat ininya 1. Nah, ini ya. Oke, bilangan 1 sudah muncul. Nah, oke, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita gambarkan fungsi kuadratnya ya. Y sama dengan X kuadrat gitu ya, misalkan X kuadrat. Oke, Y sama dengan X kuadrat. Oke, gitu ya. Atau biasa juga lebih seringnya disebut dengan fx ya. Fx. Oke, itu ya. Fx sama dengan X kuadrat ya. Nah, gambarnya seperti itu. Kalau kita ganti gambarnya, warnanya jadi merah saja ya. Merah meriah. Oke. Nah, gitu ya. Fx sama dengan X kuadrat. Kemudian saya taruh, kita letakkan sebuah titik. Sebuah titik di objek tersebut ya, di objek tersebut. Point on object. Kita taruh sebuah titik A gitu ya misalkan. Nah, kita perhatikan titik A ini akan mengikuti gambar ini ya, grafiknya. Dia akan mengikuti di mana dia grafik itu berjalan ya. Nah, misalkan kita taruh di sini. Kita perhatikan
yang di sini ya. Kita perhatikan yang di sini. Ini kelihatan nggak ini? Ada kecil-kecil itu menunjuk ke sana. Nah, ketika ini saya geser, dia akan berganti. Misalkan di sini. Nah, ini titik 1,1. Artinya nilai X-nya 1, nilai Fx-nya atau Y-nya sama dengan 1. Ketika saya taruh di sini, X-nya kita ganti 2, maka nanti Fx sama dengan 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, ya kan? Taruh lagi ke sini. Nah, ini 3 menjadi 9. Gitu ya. Dan sebaliknya ke sini juga seperti itu, negatif 1,1, kemudian negatif 2,4, kemudian tarik ke sini negatif 3,9 ya. Oke. Nah, sekarang yang biasanya nanti akan ditanyakan dalam fungsi kuadrat ini adalah ada titik baliknya ya. Ini kalau kita lihat, ini kan dia berbalik. Yang awalnya katakan dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Dia dari sini turun ya kan, turun. Kemudian nah, sampai ke titik ini dia berada di titik terendah. Atau bisa juga nanti gambarnya ke atas, ya kan? Misalkan gambar yang ke atas tuh contohnya begini. Fx sama dengan min x kuadrat, ya kan? Min x kuadrat. Oke. Y sama dengan min x kuadrat. Min x kuadrat. Oke. Ya. Nah, jadi bisa juga dia berbentuk terbukanya ke bawah atau terbukanya ke atas. Bisa nggak terbukanya ke samping kiri dan kanan? Bisa, tapi belum kita pelajari ya. Belum kita pelajari. Nanti namanya itu parabola. Jadi secara umum bentuk persamaan kuadrat itu tuh parabola ya. Nama umumnya itu parabola. Kalau parabola terbukanya bebas, mau ke kiri, ke kanan, mau miring. Tapi kalau persamaan kuadrat terbukanya hanya 2. Atau fungsi kuadrat itu terbukanya hanya 2. 2 tipe. Ke atas atau ke bawah ya. Nah, sekarang yang dipelajari adalah sifat-sifatnya ini. Sifat-sifatnya ini. Kapan dia terbuka ke atas, kapan dia terbuka ke bawah, bagaimana dengan puncaknya. Ini kita katakan puncak ya. Walaupun nanti kalau dia terbukanya ke atas, berarti kan dia menjadi titik paling rendah ya. Atau bisa juga disebut dengan titik baliknya. Ya, titik balik. Oke. Jadi yang akan kita pelajari di fungsi kuadrat ini adalah seperti tadi ya. Kita akan mempelajari pertama sifat-sifatnya ya, sifat-sifat dari grafik fungsinya ya, sifat-sifatnya. Kemudian kita sifat-sifat itu sendiri ada titik balik ya kan, titik baliknya. Sifatnya itu terbuka ke atas ya kan, terbuka ke atas atau ke bawah ya kan, ke atas atau ke bawah. Kemudian ada lagi sifat yang lain, ini ya, kalau kita perhatikan gambarnya ini udah ada 2 jenis persamaan. Saya input lagi persamaan yang lain. Fx sama dengan Fx sama dengan mana dia tadi? Y sama dengan ya. Atau langsung aja. Misalkan x kuadrat tambah x kurang 2 ya, x kurang 2. Kita buat begini. X dalam kurung ini dikuadratkan. Sebentar. Ini x kurang 2 ya, misalkan x kurang 2. Oke, ini dikuadratkan. Nah, gitu ya. Oke, kalau kita lihat gambarnya
X kurang 2 kuadrat ya. X kurang 2 kuadrat itu yang warna hijau. Dia bergeser ya, bergeser ke sebelah sana ya kan, bergeser ke sebelah kanan. Kalau kita geser lagi ya, ini kita ubah lagi. Misalkan ini X kurang 4 ya, X kurang 8 lah misalkan. Oh, kejauhan ya, kejauhan. Misalkan X kurang 4 aja ya, kurang 4. Nah, itu ya. Kemudian kita tambahkan dengan suatu bilangan ya, kita tambahkan dengan 8 misalkan. Oh, kejauhan. Kita tambahkan dengan 2 saja. Nah, kalau kita tambahkan dengan 2, maka dia naik. Ya, dia naik. Sehingga gambarnya ini yang warna hijau, ya, yang warna hijau tadi, dia tidak kena dengan sumbu X, ya kan? Dia tidak kena sumbu X. Kalau yang merah dia menyentuh sumbu X. Oke, kalau yang merah dia menyentuh sumbu X. Kita input yang baru, misalkan X tambah 3 misalkan. X tambah 3 ini dikuadratkan. Kemudian dikurang, ya kan? Dikurang 5 misalkan. Dikurangi 5 ya. Atau dikurangi 1 aja biar nggak terlalu jauh ya. Kita kurangi 1. Ini, nah kita lihat. Nah, gambar yang ungu dia memotong sumbu X, ya kan? Memotong sumbu X. Jelas ya, dia memotong sumbu X. Nah, apa yang bisa kita simpulkan bahwa ada sifatnya kadangkala dia menyentuh sumbu X, tidak menyentuh sumbu X, dan memotong sumbu X ya. Itu sifat-sifatnya. Kemudian ini terbuka ke atas atau ke bawah. Kemudian memotong sumbu X, memotong atau menyentuh atau melayang ya kan, atau tidak memotong Oke, ini berkenaan dengan sumbu X ya kan, sifatnya. Yang kedua tadi ya berkenaan dengan titik puncaknya ya, titik baliknya, titik puncak atau titik balik ya, titik balik. Oke, titik balik. Titik balik berarti kalau dia maksimum ya kan, kalau dia terbukanya ke atas, atau bisa juga titik balik di minimumnya ya kan, minimum. Nah, jadi ini yang akan kita cari ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian sekarang kita perhatikan di sini ya. Sekarang kita perhatikan. Kalau kita punya ini dulu ya. Oh, sebentar, satu lagi. Ini ada namanya titik potong terhadap sumbu Y ya, terhadap sumbu Y. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Pertama sifat ininya dulu ya. Terbuka ke atas atau ke bawah. Oke. Kalau kita punya persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Oke. Ini yang pertama dulu. Misalkan dia seperti ini ya, misalkan dia seperti ini. Oke. Gambarnya kita kasih warna lain, misalkan seperti ini. Oke. Ini dia terbuka ke atas ya kan? Terbuka ke atas. Ini gambar yang pertama. Oke. Ini terbuka ke atas. Oke, terbuka ke atas. Nah, ingat persamaan kuadrat itu kan bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu ya. AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau dia terbuka ke atas seperti gambar ini, gambar yang pertama terbuka ke atas, maka ini kan gambarnya terbuka ke atas. Ini sumbu X ya, sumbu X, ini sumbu Y ya.
Kemudian dia juga melayang, ya kan, melayang atau tidak memotong, ya kan, melayang. Ini tidak memotong. Tidak memotong sumbu X, ya kan, tidak memotong sumbu X. Oke. Terbuka ke atas dan dia melayang. Paham ya? Nah, kita perhatikan sebentar, atau kalau gambarnya kita ubah sedikit. Nah, gitu ya kira-kira. Terbuka ke atas, melayang. Nah, kita perhatikan ya sifat yang pertama. Antara garis biru dengan koordinat kartesius yang warna merah ada titik potong terhadap sumbu Y ya. Ada titik potong terhadap sumbu Y. Di sini mereka berpotongan. Dan apakah selalu berpotongan? Ya, jawabannya iya. Kalau dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, pasti selalu berpotongan di sini. Bisa juga di bawah sini ya kan, tergantung di mana, tergantung bagaimana gambarnya atau tergantung bagaimana posisinya ya. Nah, perpotongannya inilah yang disebut dengan ini konstantanya ya. Oke, inilah yang disebut dengan C. Oke, nilai C-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia terbuka ke atas seperti pada gambar itu, dia terbuka ke atas, berarti nilai A-nya ini maknanya nilai A pada persamaan fungsi kuadrat itu, nilai A-nya bernilai positif ya. A lebih besar 0, artinya positif. Oke? Artinya positif. Kemudian kalau dia melayang, ini D-nya, D masih ingat ya, D. Simbol D itu adalah mana kemarin? Ini ya, D. D itu adalah D itu adalah B kuadrat kurang 4A AC ya. D itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Atau D itu dituliskan singkatan dari diskriminan ya, diskriminan. Oke. Diskriminan. Paham ya? Jadi D itu adalah diskriminan. Nah, D-nya ini akan kurang dari 0 gitu ya. D-nya kurang dari 0. Nah, ini ya sifat yang sangat penting ya. Jadi kalau dia gambarnya seperti itu, maka A-nya lebih dari 0, kemudian C-nya jelas ya. Berarti C-nya juga lebih dari 0 ya kan? Karena posisinya kena ke sumbu Y yang positif ya kan? C-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Oke ya. Bagaimana dengan B? Bagaimana dengan B yang ini? Bagaimana dengan B yang itu? B yang di sini bisa kita peroleh dari yang sudah ada nilai A, sudah ada nilai diskriminan, sudah ada nilai C. Gitu ya, nanti bisa kita simpulkan bahwa B-nya positif atau negatif. Oke. Nah, selanjutnya kondisi yang kedua jika gambarnya seperti ini ya, gambarnya Oke, gambarnya seperti ini ya. Nah, kita perhatikan. Bentar. Oke. Gambarnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah nilai C ya kan, terbuka ini nilai C, C-nya positif. Kemudian terbukanya ke atas, maka A-nya positif ya kan? Karena terbuka ke atas, dan di sini ada titik potong ya, titik potong terhadap sumbu X ya, titik potong terhadap sumbu X. Berarti D-nya ada 2 titik potong. Berarti di sini D-nya lebih besar dari 0 ya kan? D-nya lebih besar dari 0, positif juga ya. Kalau tadi D-nya lebih kecil dari 0. Nah, kemudian gambar yang lainnya, misalkan gambar yang ketiga, misalkan gambarnya seperti ini ya kan, gambarnya seperti ini, maka sebentar, gambarnya seperti ini misalkan,
Maka kita lihat di sini nilai C-nya itu negatif, kurang dari 0. Kemudian karena dia berpotongan di 2 titik, maka D-nya ini lebih dari 0, ya, lebih dari 0 karena berpotongan. Kemudian karena dia terbukanya ke bawah, maka A-nya kurang dari 0 gitu ya. A-nya kurang dari 0. Kemudian gambar yang keempat, misalkan gambarnya seperti apa yang belum. Oke. Misalkan gambarnya seperti ini. Oke. Nah, gitu ya. Gambarnya seperti itu. Kalau kita lihat ini di sini ya, C-nya ini kurang dari 0, kemudian A-nya kurang dari 0, dan D-nya juga kurang dari 0 ya. Biasanya nanti nilai B itu untuk mencari bisa dicari dari sininya ya. Oke. Sekarang kita lihat titik puncak ya, titik puncak. Apa itu titik puncaknya? Nah, sekarang titik puncak. Oke. Titik puncak. Nah, kita nyebutnya titik puncak ya, atau titik balik. Ini tadi sifat-sifatnya sudah, kemudian titik potong terhadap sumbu Y sudah, sekarang titik puncak atau titik balik. Bebas, kalian mau nyebutnya titik puncak atau titik balik, terserah ya, titik puncak atau titik balik. Saya lebih senang menyebutnya titik puncak, walaupun dia bisa berada di bawah gitu ya, tidak masalah. Oke, kita lihat. Titik puncak untuk X puncak ya. Kan yang namanya koordinat gitu ya, koordinat itu kan di sini ini namanya X puncak, Y puncak, koordinatnya. Oke. X puncak itu adalah negatif B besar ya. Negatif B per 2A. Nah, itu X puncak adalah negatif B per 2A. Nah, kemudian Y puncaknya adalah nilai dari X puncak, negatif B per 2A, ini dimasukkan ke persamaan kuadrat. Kan persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, X-nya ini kita masukkan ke Y puncaknya ya. Ke Y puncak. Berarti X puncak kuadrat ditambah AX puncak kuadrat ditambah BX puncak ditambah dengan C. Gitu ya. Oke, kemudian kita coba satu soal ya. Kita coba satu soal dulu. Oke, sekarang kita lihat ada grafik di sini. Persamaan grafik pada gambar adalah. Jadi yang ditanya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi kita harus menentukan nilai a, b, dan C ya. A, B, dan C. Nah, secara naluriah, secara alamiah, kita langsung bisa melihat bahwa nilai C-nya berapa nilai C di sini. C-nya adalah yang ini kan, yang berpotongan dengan sumbu Y. Ini kan sumbu Y. Ini sumbu X. Walaupun tidak dituliskan, kita harus paham bahwa itu adalah sumbu Y dan sumbu X, ya kan? Ini sumbu Y dan sumbu X. Nah, maka seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa C-nya adalah yang ini, yang memotong di sini. Siapa itu nilainya? Berarti nilainya adalah 2, ya kan? Oke, nilainya 2. Kemudian kita ingin mencari siapa A dan B-nya ya. Siapa A dan B-nya ya. Kita bisa lihat dari titik puncaknya ya, titik puncaknya. Secara gambar kita bisa melihat titik puncaknya adalah berapa di sini? Koordinatnya adalah 1,1 ya kan? 1,1. Jelas ya? Kelihatan ya? Ini kan ke sini sama ini ke sini. Nah, koordinatnya 1,1. Oke, berarti kita sudah punya X puncaknya. X puncaknya adalah
1. Ya kan? X puncak ini kan, ini 1,1 itu adalah 1,1 itu adalah X puncak, Y puncaknya itu adalah 1,1. Jelas ya? Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan dari 1,1 itu? Kita bisa mensubstitusikannya ya. Mensubstitusikannya. Karena kita sudah punya, jadi sehingga fx, kita tuliskan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c-nya adalah 2 ya, c-nya 2. Nah, oke, kita punya itu. Nah, kemudian kalau kita substitusikan nilai x puncaknya 1, maka nanti y puncaknya juga 1, gitu kan? Berarti F1 itu akan sama dengan A kalikan dengan 1 kuadrat ditambah B kalikan dengan 1 ditambah 2. Ini hasilnya akan sama dengan 1. Berarti A ditambah B ini akan sama dengan A ditambah B ditambah 2, ini akan sama dengan 1. Berarti A ditambah B ini akan sama dengan negatif 1. Oke, kita udah punya ini. Nah, kita lihat lagi. X puncak itu apa tadi rumus X puncak? X puncak itu min B per 2A. X puncak itu min B per 2A. Berarti X puncak, kita taruh ke sebelah sini saja ya. X puncak itu sama dengan min B per 2A, ya kan? X puncaknya sudah punya 1. Kemudian ini min B per 2A. Kemudian kita lanjutkan, berarti 2A sama dengan negatif B, sehingga 2A ditambah B sama dengan 0 ya. Kita punya persamaan yang kedua. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Oke, kita apakan antara persamaan 1 dan persamaan 2? Kita eliminasi ya. Jangan lupa ini eliminasi ini pekerjaan yang sangat sering kita lakukan ya, eliminasi. Eliminasi persamaan 1, eliminasi variabel apa? Variabel apa? Biar tahu kita dekatkan ya. A tambah B sama dengan negatif 1. Satu lagi 2A ditambah B sama dengan 0. Berarti kita bisa langsung mengeliminasi yang B-nya ya. Oke. Sehingga A akan sama dengan 1. Ya, A sama dengan 1. Maka B-nya berapa? Kalau A-nya 1, berarti B-nya sama dengan, kan ini A tambah B, kan A tambah B sama dengan negatif 1. Kalau A-nya 1 tambah B sama dengan negatif 1, berarti B-nya sama dengan negatif 2. Gitu ya. Nah, sehingga kita sudah punya lengkap A, B, dan C-nya ya. A, B, dan C. Kita tandai, ini A, ini B, dan yang ini adalah C. Oke, ini adalah C. Sehingga Fx sama dengan AX kuadrat ya. 1X kuadrat dikurang, ditambah, kita buat dulu negatif 2X, kemudian ditambah dengan C-nya adalah 2. Sehingga kita tuliskan dengan bagus, X kuadrat dikurang 2X ditambah 2. Seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini soal yang sederhana ya, contoh soal yang sederhana. Silakan diperhatikan ya. Diperhatikan. Oke, saya coba satu soal lagi ya. Oke, kita coba satu soal lagi ya. Perhatikan gambar berikut ya. Jika grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c seperti pada gambar, nilai a, b, dan c yang memenuhi adalah. Oke, dia sudah buatnya seperti ini. Biasanya kita pakainya huruf besar ya. Oke, ax kuadrat tambah bx tambah c. Boleh ya, yang mana saja. Mau huruf besar, huruf kecil sama saja. Nah, kita ingin mencari menentukan nilai A, B, dan C. Menentukan nilainya
bukan berapa tepatnya, tapi positif atau negatifnya ya. Ingin menentukan positif atau negatif ya. Positif atau negatif. Jadi bukan berapa nilainya, bukan, tapi positif atau negatifnya saja ya. Oke. Seperti gambarnya, kita lihat bahwa dia terbukanya ke atas, ya kan? Terbuka ke atas. Oke, ini terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Oke. Sehingga berarti A-nya dia positif, ya kan? A-nya positif. Kemudian kita lihat di sini, ini nilai C ya, nilai C-nya. Nilai C-nya 3, berarti C-nya juga positif, ya kan? Tinggal B kecilnya ini. B yang di sini. Siapa B-nya? Nah, B-nya kita perhatikan. Untuk mencari nilai B di sini, kita butuh puncak ya. Puncaknya. Kita lihat puncaknya berada di mana ini? Di sini puncaknya. Puncaknya ini X-nya positif atau negatif? Kan X puncak, Y puncak. Koordinatnya bagaimana di sini? Ini. Nah, di sini tuh positif atau negatif? Negatif, karena berada di sebelah kiri sumbu Y, ya kan? Sebelah kiri sumbu Y. Berarti X puncaknya negatif ya. Kita tuliskan di sini X puncak negatif. Oke. Sedangkan rumus X puncak itu adalah min B per 2A ya. Min B per 2A. A-nya bagaimana tadi? A-nya positif. Berarti negatif sama dengan negatif B 2A. 2A-nya positif, berarti bawah positif. Kalau kita kalikan berarti jadinya nanti positif, kita tuliskannya di bawah saja. Positif kalikan negatif, ini nanti menghasilkan negatif sama dengan min B, ya kan? Sehingga B-nya sama dengan negatif bagi negatif, jadinya positif. Nah, sehingga kita dapat kesimpulannya berarti B-nya juga positif gitu ya. Jadi A-nya lebih dari 0 karena terbuka ke atas, ya kan? Kemudian C-nya lebih dari 0 karena dia di sini menyinggung sumbu Y positif, memotong sumbu Y yang positif, dan B-nya lebih dari 0 karena ini alasannya. Oke? Seperti itu ya. Jadi coba pelan-pelan memahami tentang fungsi kuadrat. Oke, saya berikan soal untuk kalian kerjakan ya setelah melihat video ini. Silakan kalian kerjakan soal berikut ya. Persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar di bawah ini adalah, jadi kita tujuannya mencari fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c ya. Jadi kita mencari siapa A, B, dan C. Nilainya ya, bukan hanya positif negatifnya, tetapi nilainya ya, nilai dari A, B, dan C ya. Bukan hanya positif atau negatifnya. Bukan hanya positif atau negatifnya. Oke? Positif atau negatifnya. Oke, gitu ya. Silakan bisa didiskusikan dengan teman berkelompok ya, bebas. Baik, seperti itu dulu untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.